实力。你没那本事。开门了。想永生。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-177. Yang pada cerita sebelumnya, Shoyan bersama dengan rombongannya mereka pergi ke wilayah dari 9 piton Netherworld yang mereka pun mengunjungi tempat dari kolam Nine Siren Spring, yaitu untuk Shoyan menemukan kristal darah. Yang singkatnya Shoyan bisa menembus kolam tersebut, dan setelahnya Shoyan melakukan pencarian, tetapi Shoyan tidak menemukan kristal darah dan ia malah bertemu dengan seseorang bernama Yoming yang telah ditahan di penjara tersebut, yang ternyata Yoming merupakan mantan dari ketua klan ular Netherworld yang telah dijebak oleh saudaranya sendiri. Dan singkatnya Shoyan membuat perjanjian dengan Yoming, yang Yoming mau untuk membantu Shoyan dan juga Shoyan mau untuk membantu Yoming keluar dari penjara itu, yang sampai juga Yoming menyerahkan kristal darah. Tetapi Yashotian saudaranya Yoming mengetahui kalau Yoming telah dibebaskan oleh orang lain, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Yoming yang tampak begitu senang karena ia yang telah terbebas, dan juga Yoming secara bersamaan ia bertekad untuk segera balas dendam kepada Yashotian yang telah mengurungnya di tempat ini. Dan di sana Shoyan memberikan obat pemulihan kepada Yoming karena tubuhnya Yoming yang masih sangat lemah akibat kurungan dari penjara ini. Yoming pun sangat berterima kasih kepada Shoyan, dan di sini juga Yoming bertanya mengenai nama Shoyan, dan Shoyan memberitahu kalau namanya adalah Shoyan. Dan setelahnya pun Yoming bertekad setelah semua masalah urusan dendam dirinya bersama dengan saudaranya berakhir, maka ia akan membantu Shoyan apapun yang Shoyan minta, bahkan itu termasuk mengarahkan dari para pasukan ular Netherworld. Tetapi tak lama kemudian guncangan yang berada di permukaan semakin keras, yaitu pertempuran yang berada di luar. Hal ini membuat Shoyan khawatir dengan kondisi teman-temannya, dan Shoyan pun menyuruh kepada Yoming untuk sekarang berfokus pemulihan kekuatan, sedangkan Shoyan akan pergi duluan untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan di luar tampak pertarungan terjadi antara Chelin yang berhadapan dengan Yashotian. Di sana Yashotian merendahkan Chelin dan juga rombongannya karena mereka yang berada di ranah Dozun tetapi berani untuk menyusup ke dalam wilayahnya, yang sampai pada akhirnya Yoming bisa untuk menjatuhkan Chelin. Dan di saat itu adanya Shoyan yang menangkap Chelin. Di sana Chelin merasa lega karena Shoyan akhirnya telah kembali, dan juga Chelin memberitahu situasi yang telah terjadi, yang dimana mereka mendapatkan serangan dari anggota ular Netherworld yang kemungkinan kekuatannya berada di ranah Doseng, yang sampai mengakibatkan mereka semua terluka, yang termasuk Chelin dan juga Ishian. Mereka berdua juga sudah tidak mampu untuk bertarung. Chelin pun meminta kepada Shoyan untuk berhati-hati. Shoyan menerima hal itu. Shoyan juga menyerahkan obat pemulihan kepada Chelin dan juga meminta Chelin untuk merawat Chelin dan juga Yishian. Dan tak lama kemudian Yoming telah menyusul ke tempatnya Shoyan, yang di sana Yoming pun melihat adanya Yashotian. Yashotian di sini mengerti bahwasannya Shoyan lah yang merupakan penyusup yang telah membebaskan Yoming, tetapi di sini Yashotian tidak takut kepada mereka berdua karena ia mengetahui Yoming kekuatannya masih pulih, dan sedangkan Yashotian merasa jengkel kepada Shoyan karena telah membebaskan Yoming. Dan Yashotian meminta kompensasi dari Shoyan, yang dimana ia akan merebut ketiga wanitanya Shoyan, tetapi di saat itu Shoyan melepaskan teknik telapak tangannya ke arah Yashotian. Yashotian mampu untuk menahan serangan tersebut, dan setelahnya Shoyan memamerkan kekuatannya. Yang di sana kekuatannya bisa dirasakan oleh mereka semua kalau Shoyan telah berada di ranah dosen bintang 1, dan setelahnya Shoyan dengan marah memberikan ancaman kepada Yashotian, orang-orang yang telah mengganggu teman-temannya maka akan mati. Dan setelahnya pun pertarungan antara Shoyan melawan Yashotian dimulai, yang dalam pertarungan duel tersebut mereka memulainya dengan peraduan tangan kosong.
yang peraduan tersebut berlangsung sengit dengan kekuatan masing-masing yang telah berada di ranah Doseng. Dan Yoshotian menambahkan serangannya dengan ia mengeluarkan serangan bayangan ular Netherworld yang serangan tersebut mengarah kepada Shoyan, dan untungnya Shoyan bisa menghentikan serangan itu menggunakan kekuatan apinya. Shoyan memberikan serangan balasan kepada Yoshotian dengan memukul Yoshotian sampai membawa Yoshotian keluar dari gua tersebut dan mereka melanjutkan pertarungan di luar. Yoshotian memberikan serangan balik dengan menggunakan teknik Dao tingkatan Tiannya, yaitu teknik telunjuk jari kuning ataupun Yellow Spearing Finger. Shoyan juga tidak kalah, ia langsung mengeluarkan teknik dari teknik tingkatan Tiannya juga, yaitu teknik lubang hitamnya Shoyan, yaitu Crescent Palm. 没那本事！ yang pada akhirnya tekniknya Shoyan bisa memenangkan peraduan itu dengan menyedot habis dari teknik jari kuning Yoshotian. Lalu Yoshotian mengeluarkan bentuk aslinya, yaitu ular raksasa, yang setelahnya Yoshotian menggunakan teknik penyegelan untuk menyegel Shoyan agar membuat Shoyan terperangkap dan juga terpenjara. Ya singkatnya, teknik penyegelan itu berhasil untuk menyerap tubuhnya Shoyan yang sampai pada akhirnya Shoyan terjatuh ke dalam Yellow Siren Spring kembali, dan hal ini pun membuat rombongan Celin khawatir kepada Shoyan. Dan setelahnya Yoshotian ia kembali untuk mengurusi Celin dan juga rombongannya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shoyan kembali muncul dengan ia menggunakan teknik tubuh kaca King Kongnya, sambil Shoyan merendahkan Yoshotian bahwasanya Yoshotian tidak akan bisa untuk menyegelnya. Dan setelahnya Shoyan secara bertubi-tubi menyerang ke arah Yoshotian sampai Shoyan menggunakan teknik gabungan apinya dan juga setelahnya mengajar Yoshotian secara bertubi-tubi. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja para penetua dari ular piton Netherworld bermunculan bersama dengan para pasukannya menghentikan Shoyan dan juga mengancam Shoyan. Dan setelahnya Yoshotian ia kembali ke tempat pamannya melaporkan juga kepada pamannya kalau Yoming masih hidup dan Shoyan inilah yang telah membebaskan Yoming. Hal itu pun membuat pamannya merasa khawatir dengan situasi ini karena bisa untuk menjebak mereka. Yoshotian pun memutuskan untuk mengakhiri Yoming dengan caranya sendiri, yaitu menyuruh kepada para penetua lain untuk tidak ikut turun ke bawah, yaitu tempat dari Yoming dan juga Celin berada, dengan alasan Yoshotian ingin membereskan sendiri masalah ini. Tetapi di saat itu Yoming tiba-tiba saja muncul sambil mengatakan kepada Yoshotian, apakah kau berniat untuk menipu kembali agar bisa menyingkirkanku? Para anggota dari ular Netherworld lainnya dibuat sangat kaget karena penetua lama mereka yaitu Yoming ternyata masih hidup. Tetapi Yoshotian mencoba untuk berbohong, memberitahu bahwasanya Yoming itu merupakan palsu dan menyuruh kepada para pasukannya untuk menghabisi kedua orang ini sebelum mereka meruntuhkan kesatuan dari ular piton Netherworld. Yoming merespon kebohongan Yoshotian dengan tertawa dan juga mengungkapkan bahwasannya Yoshotianlah bersama dengan sang paman ataupun penetua pertama merupakan pelaku yang telah membuat dirinya menderita. Dan di sana juga Yoming bertanya kepada para penetua yang dulu setia kepada dirinya apakah mereka tetap setia atau telah berpindah pihak kepada Yoshotian. Dan di sana pun ketiga penetua yang setia kepada Yoming mereka langsung menghormati Yoming dan mengatakan kalau mereka masih patuh kepada Yoming. Tetapi penetua pertama langsung mencoba untuk memprovokasi dengan bertanya kepada ketiga para penetua ini apakah mereka berniat untuk berkhianat kepada Yoshotian yang jelas-jelas Yoshotian merupakan ketua mereka sekarang. Hal itu pun membuat banyak dari mereka bimbang, tetapi di sana Yoming langsung mengeluarkan tongkat 9 ular Netherworld yang hal itu membuat banyak orang kaget karena tongkat itu yang telah dinyatakan menghilang ratusan tahun yang lalu tetapi tak disangka dimiliki oleh Yoming. Dan siapapun yang
setelah memiliki tongkat ini, maka ia merupakan pemimpin resmi dari ular piton Netherworld. Tetapi penatua pertama, ia masih bisa untuk memojokkan Yoming dengan mengatakan bahwasanya Yoming kekuatannya telah di bawah dari Yoshotian dan menganggap Yoming telah tidak layak lagi untuk menjadi ketua mereka dan menganggap Yoming hanyalah mantan ketua dan ketua klan mereka sebenarnya adalah Yoshotian. Dan di sana pun banyak pihak lainnya setuju dengan perkataan penatua pertama. Mereka setuju jika Yoshotian menjadi ketua mereka karena kekuatan Yoshotian yang lebih layak dan akan bisa untuk melindungi klan Piton Netherworld. Hal itu pun membuat penatua Niu marah, yaitu pembela dari Yoming, mengatakan bahwasanya mereka satu keluarga dan tidak layak untuk memusuhi satu sama lain. Tetapi Yoming meresponnya dengan santai, menenangkan penatua Niu. 都已经出来了。 Dan setelahnya pun Yoming memamerkan kekuatannya dengan menekan semua orang, yang di sana pun kekuatan Yoming terungkap bahwasanya ia merupakan doseng bintang 2 yang artinya kalah satu tingkat dengan Yoshotian. Dan setelahnya Yoming maju untuk menghadapi Yoshotian, dan sedangkan untuk Shoyan ia menghadapi penatua pertama. Yoming dengan penuh amarah maju menyerang Yoshotian sambil mengatakan bahwasanya ini merupakan bayaran untuk Yoshotian yang telah menyiksa dirinya selama ratusan tahun. 这点程度，体会过吗？你愿意这个折磨？ yang dengan secara bertubi-tubi menyerang Yoshotian sampai membuat Yoshotian terjatuh lemah. Tetapi walaupun Yoming telah sangat membenci saudaranya, 要小心！还给你！ namun pada akhirnya Yoming tidak bisa untuk menewaskan saudaranya. Dan setelahnya Yoshotian mengungkapkan rasa tidak sukanya kepada Yoming yang karena Yoming yang terlalu terpandang di klan mereka, membuat Yoshotian menjadi iri kepada Yoming dan hanya seperti menjadi bayang-bayang dari Yoming, menganggap hal ini merupakan ketidakadilan. Dan setelahnya pun Yoshotian secara tiba-tiba menyerang Yoming yang mengakibatkan Yoming terpental. Dari sana tongkatnya Yoming juga langsung diambil oleh Yoshotian, membuat Yoshotian menjadi sangat puas karena dengan tongkat ini maka ia bisa secara resmi menjadi ketua dari klan mereka. Tetapi tiba-tiba saja tongkat itu malah menyerang Yoshotian karena menganggap Yoshotian yang tidak layak. Dan di sana Yoming khawatir dengan Yoshotian, menyuruh kepada Yoshotian untuk melepaskan tongkat tersebut, tetapi Yoshotian tidak mau. Ia tidak peduli dengan nasib dirinya sendiri, yang penting ia memiliki tongkat tersebut. Yang Yoming berusaha untuk merebut tongkat itu dari Yoshotian, tetapi sayang terlambat yang mengakibatkan pada akhirnya tubuhnya Yoshotian lenyap akibat serangan dari tongkat itu sendiri. Dan Yoshotian memberikan kata-kata terakhirnya bahwasanya ia sangat membenci Yoming. Setelah Yoshotian lenyap, di sini Yoming merasa hatinya campur aduk karena ia secara bersamaan sadar kalau ia tidak bisa untuk menyalahkan Yoshotian seutuhnya karena apa yang dulu dialami oleh Yoshotian memang merupakan bentuk ketidakadilan bagi Yoshotian yang membuat Yoshotian memiliki dendam yang sangat besar kepada dirinya. Tetapi setelahnya Yoming move on dan di sana pun ia tetap mengambil tongkat itu untuk menjadi pemimpin dari klan 9 Piton Netherworld. Dan di sana juga para anggota klan mereka mengakui Yoming sebagai pemimpin mereka. Dan untuk nasib dari penatua pertama, ia juga tahu kalau Yoshotian telah kalah dalam pertarungan. Dan di sana pun Yoming juga melihat ke arah dari penatua pertama, membuat penatua pertama ketakutan dan ia pun langsung pergi dari sana dengan ia berpura-pura melakukan peledakan tubuh, tetapi sebenarnya ia mencoba untuk melarikan diri, yaitu dengan menyelamatkan jejak jiwanya. Tetapi karena Shoyan yang merupakan master jiwa, Shoyan menyadari hal tersebut dan langsung mengambil jejak jiwa dari penatua pertama. Dan setelahnya Shoyan menyerahkan jejak jiwa tersebut kepada Yoming dan di sana Yoming langsung melenyapkannya dan menganggap bahwasannya si paman inilah merupakan penyebab utama dari permasalahan Yoshotian karena telah mempengaruhi Yoshotian. Dan setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shoyan yang memasuki template dari Saint Demon Huang Chuan, yang dimana untuk bisa mendapatkan keuntungan dari warisan Huang Chuan seperti teknik tingkatan Tian, yaitu telapak
tangan kuning dan juga telunjuk jari kuning serta Anger Divine kuning dan juga warisan darah. Yang setelahnya tanpa Shoyan memasuki tempat ujian tersebut, yang di sana Shoyan langsung dihadapi dengan berbagai ujian, yaitu dengan ia mendapatkan serangan dari telapak tangan kuning dan juga telunjuk jari kuning serta teknik akhir Divine Anger kuning ataupun Yellow Spring Divine Anger. Dan singkatnya, pada puncak ujian tersebut nantinya Shoyan akan bertemu dengan sosok raksasa, yang sosok ini merupakan fragmen jiwa dari Demon Saint Huang Chuan, yang pada pertemuan ini maka Shoyan akan menghadapi ujian sebenarnya dari Huang Chuan. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 斗行中期实力。